Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soebul Hanif, mahasiswa semester 1 SDIK Dharma. Di sini kita akan sama-sama belajar indeks harga tertimbang. Dalam penentuan indeks harga tertimbang, penimbang yang sering digunakan adalah kuantitas yang dikonsumsi, dijual, atau diproduksi. Metode penentuan indeks harga tertimbang secara garis besar dapat dibedakan atas dua, yaitu metode agregat sederhana tertimbang dan metode rata-rata tertimbang. Di sini kita akan coba menggunakan metode perhitungan metode Last Payers dengan data sebagai berikut. Untuk komoditasnya di sini ada singkong, kacang tanah, dan jagung. Untuk harganya di sini sudah tercantum dengan tahunnya itu tahun 1991 dan 1992. Dengan rumus untuk metode Last Price ini yaitu IL sigma PN kali QO dibagi sigma PO kali QO dikali 100%. Nah, untuk mengetahui apa itu PO, PN, QO, dan QN, di sini sedikit kita jelaskan. Untuk PO yaitu harga tahun dasar, ya, dan QO-nya itu kuantiti tahun dasar, sedangkan PN yaitu harga tahun berjalan, sedangkan QN-nya kuantiti tahun berjalan. Karena kita akan menggunakan tahun dasar 1991, maka di sini PO-nya yaitu tahun 1991. Nah, untuk rumusnya sendiri, rumusnya di sini untuk sigma PN kali QO. Sigma PN kali QO itu hasilnya didapat dari sebentar. PN itu di sini PN-nya yaitu 425 dengan QO-nya itu 730. Jadi sigma PN itu sigma PN-nya diketahui angkanya 310.250. Angka ini didapat dari 425 dikali 730. Untuk barang-barang berikutnya selanjutnya kita pakai rumus yang sama, tinggal kita kalikan PN dan QO-nya. Di sini untuk jagung, kacang tanah, dan juga singkong. Nah, dari tiga komoditas ini diketahui untuk sigma PN kali QO yaitu sebesar 1.100.100.100. Sedangkan untuk PO kali QO, PO itu tadi harga tahun dasar, jadi sigma PO kali QO di sini 250 dikali dengan 730, diperoleh hasil yaitu 182.500. Silahkan bawahnya dijumlah juga, dikalikan dengan rumus yang tadi sudah disampaikan, dan diketahui untuk sigma PO kali QO yaitu 597.500. Kita kembali ke rumus, kita masukkan angka-angkanya. Nah, di sini sigma PN kali QO, angka ini 1.100.500 kita masukkan ke sini, ya. Nah, untuk sigma PO kali QO, 597.500 kita masukkan dikali 100%. Nah, angkanya diperoleh angka 1,67
615 dikali dengan 100%, maka hasilnya yaitu 167,615, bisa dibulatkan menjadi 167,61. Dari data tersebut diketahui untuk untuk metode last pairs ini, indeks last pairs yaitu sebesar 167,61. Nah, selanjutnya yaitu metode Pasche dengan tahun dasar 1991. Untuk angka PN dan QN-nya di sini PN itu harga tahun berjalan, untuk QN-nya quantity tahun berjalan, 425 dikali 1500, angkanya diperoleh 637.500. Untuk bawahnya silahkan mengikuti dengan rumus yang ada. Nah, setelah itu dijumlah, totalnya 3.105.000 untuk sigma PN kali QN-nya. Sedangkan untuk PO kali QN, PO itu harga tahun dasar, ya. PO itu harga tahun dasar dikali QN itu quantity tahun berjalan, ya. 250 dikali 1500, hasilnya 375.000. Silahkan dicek lagi dengan kalkulator atau apakah perhitungannya benar atau salah. Nah, untuk komoditi di bawahnya mengikuti rumus yang ada, PO kali QN. Dari tiga komoditas ini diketahui sigma PO kali QN yaitu 1.845.000. Dari angka ini kita masukkan ke rumus sigma PN kali QN. Sudah diketahui angkanya 3.105.000. Angka ini kita masukkan ke sini, ya. Nah, untuk sigma PO kali QN sebesar 1.845.000. Angka ini kita pindahkan ke sini. Nah, kita pindahkan sigma PN kali QN dibagi sigma PO kali QN dikali 100%, diperoleh angka 1,68293. Nah, angka ini dikali 100%, diperoleh angka menjadi 168,293. Kita bulatkan menjadi 168,29. Nah, untuk metode Pasche tahun dasar 1991 dari data terlampir yaitu sebesar 168,29%. Ini untuk metode Pasche-nya, ya. Lanjut ke metode berikutnya, yaitu metode Dробis. Dari metode Dробis ini untuk PN kali QN-nya tadi sudah ada, ya. PN kali QN-nya tinggal kita salin, PN kali QN, PO kali QN kita salin. Jadi data-data sebelumnya di sini. Kita salin. Untuk indeks last pairs-nya tadi sudah kita ketahui angkanya. Indeks last pairs itu di angka 167,61, sedangkan untuk indeks harga Pasche 168,29. Nah, dari angka itu kita masukkan ke kolom-kolom yang ada seperti ini, ya.
indeks less price-nya itu 167,61, sedangkan indeks pascanya sebesar 168,29. Kembali ke rumus, kita masukkan untuk rumus indeks Drobis ini yaitu IL atau indeks less price ditambah IP atau indeks pasca dibagi 2. Makanya kita masukkan indeks IL-nya. IL itu 167,61 ditambah 168,29. Masukkan di sini dibagi 2. Hasilnya 335,9 dibagi 2. Nah, hasil akhirnya 335,9 dibagi 2 yaitu 167,95. Maka untuk perhitungan metode Drobis dari data terlampir sebesar 167,95. Demikian kita belajar bareng untuk metode indeks harga tertimbang. Silahkan jika ada yang salah dalam penyampaian, bantu koreksi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.